Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi PGMI semester 5. Saya mahasiswa dari STIT Fathahillah. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Matematika MI yang diampu oleh dosen Ibu Raina Fadila Malik MPD. Selanjutnya, di sini ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola yang dipakai sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Model pembelajaran memberikan arah yang jelas dalam proses pembelajaran, sehingga murid dan guru mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk meraih tujuan pembelajaran. Dengan model pembelajaran yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Model pembelajaran yang baik dapat meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. Model pembelajaran harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta karakteristik muridnya. Di sini juga ada macam-macam pembelajaran, masih banyak ya model pembelajaran itu. Saya hanya ada 5 model pembelajaran yang saya ambil. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual. Yang keempat yaitu model pembelajaran langsung. Dan yang kelima yaitu model discovery learning. Nah, di sini juga ada yang pertama yaitu ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini mengajak murid untuk belajar dengan menyelidiki masalah atau situasi yang terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong para murid untuk menggunakan kemampuan nalar untuk memecahkan masalah. Model ini juga meningkatkan kemampuan belajar para siswa. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kekurangannya adalah persiapan pembelajaran cenderung kompleks. Kekurangan lainnya yaitu perlu waktu yang lebih lama. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif berfokus pada kerjasama antara siswa. Model pembelajaran ini bisa mengembangkan hubungan antara siswa dan meningkatkan hasil belajar para siswa dibagi dalam kelompok kecil. Kemudian mereka akan mengerjakan tugas bersama. Meskipun bekerja sama secara kelompok, setiap individu juga harus bisa menghadapi tugas dan tes secara individual. Di sini juga ada tipe-tipe model pembelajaran kooperatif. Ada 6 ya. Yang pertama itu Cooperative Integrated Reading and Competition (CIRC). Dalam CIRC, para murid dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menerima bacaan sesuai topik yang sedang dipelajari untuk didiskusikan bersama. Setelah berdiskusi, para siswa akan menanggapi topik tersebut. Kelompok lain juga bisa memberikan tanggapan. Setelah itu, guru akan menyampaikan kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu game turnamen. Game turnamen menerapkan sistem yang mendorong murid menjadi lebih kooperatif. Salah satu komponen dari model ini yaitu presentasi di kelas. Para siswa harus memperhatikan presentasi dengan baik, sehingga para siswa bisa mengerti materi dan mengerjakan kuis dengan baik. Komponen lainnya adalah perancangan game. Pengetahuan para murid dapat diuji dengan menggunakan game ini juga. Nah, yang ketiga yaitu Student Teams Achievement Division (STAD). STAD mendorong para siswa untuk saling menolong. Para murid dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Model pembelajaran ini bisa diterapkan pada berbagai tingkat kelas dan mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu pembelajaran kooperatif menggunakan kartu. Model ini menggunakan kartu dalam pembelajaran. Kartu ini berisi pertanyaan dan jawaban. Guru akan membagi para siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 2 orang siswa. Setiap kelompok akan Nah, yang ketiga yaitu Student Teams
Entertainment Division, disingkat yaitu STAD. STAD mendorong para siswa untuk saling menolong. Para murid dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Model pembelajaran ini bisa diterapkan pada berbagai tingkat kelas dan mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif menggunakan kartu. Model ini menggunakan kartu dalam pembelajaran. Kartu ini berisi pertanyaan dan jawaban. Guru akan membagi para siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 2 orang siswa. Setiap kelompok akan menjawab pertanyaan dari kartu murid lainnya. Tipe ini akan terasa lebih menyenangkan bagi para siswa, sebab model ini membuat para murid saling berinteraksi. Yang kelima yaitu Number Head Together, NHT. Melalui NHT, siswa diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengutarakan pendapatnya. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kepada setiap kelompok, guru akan memberikan materi pembelajaran dalam lembar kerja. Para siswa akan mengerjakan lembar kerja bersama. Setiap siswa harus mengetahui jawabannya. Lalu siswa akan dipanggil dan diberi pertanyaan. Siswa bisa merasa gelisah karena takut jawabannya salah. Apabila jawaban murid salah, guru harus menenangkan siswa. Nah, yang keenam yaitu jigsaw. Dalam model tipe jigsaw, para murid akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap murid akan memperoleh materi dengan topik yang berbeda. Setelah selesai membaca, setiap siswa dengan topik yang sama dari kelompok yang berbeda untuk melakukan diskusi. Setelah selesai melakukan diskusi, mereka akan kembali ke kelompok masing-masing dan membagi hasil diskusinya. Nah, kalau yang tadi yaitu tipe-tipenya model pembelajaran kooperatif. Di sini yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Fokus dari model ini adalah hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan. Proses pembelajaran dilakukan secara inquiry, yaitu proses berpikir yang dilakukan secara sistematis. Model ini juga menerapkan sistem belajar secara kelompok. Penilaiannya dilakukan dengan mengukur seluruh aspek pembelajaran yang terdiri atas proses, kinerja, dan hasil pembelajaran siswa. Yang keempat yaitu model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah model pembelajaran di mana guru menyusun materi pembelajaran dan menyampaikan kepada siswa secara langsung. Penerapan model ini bisa dilakukan di kelas yang kecil dan besar. Model ini dapat mendorong siswa lebih terbuka untuk menyampaikan kesulitannya kepada guru secara langsung. Tapi, model ini sulit untuk mengatasi perbedaan gaya belajar dan kemampuan murid. Para murid diajak untuk terlihat dengan aktif. Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai peran yang paling penting. Jadi, kalau guru tidak memahami materinya dengan baik, kemungkinan besar siswa juga akan sulit memahaminya. Kegiatan belajar pun jadi terhambat. Nah, dan yang kelima yaitu discover learning. Discover learning adalah model pembelajaran yang dilakukan melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contohnya, guru memberikan tugas kepada murid untuk menelusuri apa saja faktor yang menyebabkan banjir di area setempat. Para murid bisa bekerja sama secara kelompok untuk memperoleh informasi. Mereka dapat mencari informasi di internet dan melakukan wawancara. Setelah itu, mereka perlu membuat kesimpulan dan melakukan presentasi. Nah, itu ya model-model pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.